Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah mengatakan bahwa tentang Allah ini itu. Sampaikan saja yang hak. Ini langsung ya, jadi dakwah face to face ya namanya. Dakwah yang sifatnya depan langsung. Kamu perbedaan ahli kitab dengan kaum musyrikin itulah. Kalau ahli kitab itu masih dianggap sebagai agama samawi. Agama samawi itu agama yang diturunkan Allah dan masih punya akar terhadap Nabi Ibrahim, yang juga dianggap masih memiliki keimanan kepada Allah SWT. Jadi dua agama besar, yakni Yahudi dan Nasrani, itu percaya terhadap ketuhanan Allah. Jadi dua agama besar, yakni Yahudi Nasrani, itu karena mereka sebenarnya masih percaya kepada Allah, sehingga perlakuan kita pun berbeda dengan perlakuan kepada kaum musyrik yang tidak percaya kepada Allah. Misalnya, beberapa perlakuan berbeda itu ya. Kita boleh makan makanannya orang ahli kitab, dan orang ahli kitab juga boleh makan makanan kita. Wa ta'amukum khillul lahum wa ta'amuhum khillul lakum. Dan makanan kalian halal untuk mereka dan makanan mereka halal untuk kalian. Itu pertama. Yang kedua, boleh tetap menikahi mereka tapi hanya di satu arah, yakni seorang laki-laki muslim boleh menikahi seorang perempuan non-muslim yang dari ahli kitab. Yang ketiga, tentang najis. Jadi orang yang musyrik itu dianggap najis. Jadi makanya itu karena apa ya? Sebenarnya najisnya itu sebenarnya najis karena hatinya ya, bukan hanya sekedar najis karena jasadnya. Tapi kemudian ya memang karena mereka juga tidak ngerti bagaimana hukum-hukum Allah, ya akhirnya dinajiskan sampai mereka tidak boleh memasuki masjid. Yang keempat, waktu itu ada dua negara superpower, yakni Persia dan Romawi. Kalau Persia ini kaum musyrik karena mereka agama Majusi. Agama Majusi itu agama yang menyembah matahari, menyembah api, tidak percaya sama Allah. Tapi yang Romawi itu ahli kitab yang dari kaum Nasrani yang menyembah Allah, tetapi meskipun mereka menjadi salah ketika menuhankan Allah punya anak. Basic agamanya sebenarnya menuhankan Allah. Sehingga ketika mereka berperang, umat Islam saat itu termasuk para sahabat itu lebih cenderung berpihak kepada Romawi ketika berperang melawan kerajaan Persia. Makanya dalam surat Ar-Rum itu kan sebenarnya Farihal Mu'minun itu
orang-orang beriman itu berbahagia. Kenapa? Ketika orang Romawi dikalahkan pertama sedih, terus beberapa tahun kemudian Romawi dimenangkan. Nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya ahli kitab itu punya fondasi percaya kepada Allah. Dalam banyak ayat juga diceritakan tuh, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka menjawab Allah, la yaqulunallah. Maka ayat ini An-Nisa ayat 171 itu mengingatkan kembali, kamu itu sebenarnya punya root yang sama dengan kami, punya basic ideologi ketuhanan yang sama, yakni percaya Allah. Tapi kemudian ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para, kalau di Yahudi al-ulama Banu Israel, para ulama Bani Israel yang kemudian nambah-nambahi. Kalau di Nasrani ya mungkin para murid-murid setelah murid Hawariyun ya, murid-murid setelah muridnya Hawariyun. Jadi kalau generasi Hawariyun masih asli itu jelas. Generasi Hawariyun itu 12 santrinya Nabi Isa yang masih loyalis itu, yakin masih menuhankan secara esa Allah SWT seperti ajaran Nabi Isa yang orisinal. Mereka inilah menyebar ke seluruh pelosok penjuru bumi toh. Tapi toh mereka tetap dibunuh semua itu. Dibunuh semua itu sama, entah sama orang desanya, entah sama pasukan Romawi yang terus ngejar. Terbunuh semua itu. Jadi Al-Hawariyun, para rasul itu terbunuh semua. Ya oleh orang Bani Israel sendiri. Ada yang disalib, ada yang macam-macam itu. Nah tetapi mungkin muridnya dari para Hawariyun inilah yang kemudian kebablasan. Maka di situ disebut la taghlu, jangan kebablasan kamu. Lalu menuhankan Allah tapi juga mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Innamal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Kamu itu ngerti Isa itu bukan Tuhan. Isa itu hanya seorang rasul yang memang diutus Allah dan diciptakan dari kalimatnya. Wa kalimatuhu, jelasnya gitu. Kalau diciptakan dari kalimatnya, ya sekedar rasul saja, jangan anggap Tuhan. Alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, yang disampaikan kepada Maryam dan dilengkapi dengan ruh yang ditiupkan kepada kandungan ibu Maryam. Loh, lah kalau gitu itu yang membuat tidak bisa. Islam selalu memakai lalu kami tiupkan mir ruhi, kata Allah. Itu setiap jiwa manusia ya sama, diciptakan jasadnya sebagai casing, lalu ditiupkan ruhnya sebagai isinya. Semua manusia sama, hanya bahan penciptaannya saja yang berbeda. Nabi Adam dari tanah, lihat. Ibu Hawa dari tulang rusuknya Nabi Adam. Manusia biasa seperti kita, dari sperma dan ovarium, spermatozoa dan ovarium. Kemudian Nabi Isa langsung dari Allah. Nah, tapi semuanya Allah menegaskan di sini itu adalah Rasulullah wa kalimatuhu, dari kalimat Allah yang kun fayakun, jadilah maka jadi. Wala taqulu salasatun, kamu juga jangan aneh-aneh mengatakan Tuhan itu tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Bapa itu Allah, Tuhan Anak itu Nabi Isa, Roh Kudus itu ya ini, roh yang ditiupkan ini. Nah itu dianggap
sebagai kalimatnya Tuhan. Nah, jadi dia menerjemahkan wa kalimatuhu, firman Tuhan itu sebagai satu entitas tersendiri yang berbeda dari Tuhan itu sendiri. Nah, dipecah-pecah, akhirnya jadi 3 Tuhan. Katanya 3 dalam 1, 1 dalam 3. Al-Quran di sini menyampaikan intahu khairul lakum. Berhentilah dari meyakini, mengucapkan, menyebarkan, menanamkan konsep itu, kata Quran. Khairul lakum itu lebih baik untuk kalian. Kalimat lebih baik ini tentu Rasulullah tidak bicara tentang lebih baik dalam pandangan manusia. Tapi lebih baik di sini adalah lebih baik dalam pandangan Allah. Kenapa? Ya, hakikatnya memang menganggap Tuhan punya anak itu keliru. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Allah tidak memiliki anak dan juga tidak dijadikan anak. Jadi kalimatnya jelas. Berhentilah mengatakan itu. Innama Allahu ilahu wahidun. Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Subhanahu ayyakuna lahu waladun. Maha suci Allah dari kemungkinan seperti ucapan kalian. Allah punya anak. Halah apa yang ngomong apa kamu itu? Ya, saya tidak akan masuk ke perdebatan yang sudah banyak sekali orang berdebat di sana. Tapi yang jelas saya ingin menanamkan secara internal dalam kajian Islam ini bahwa ideologi yang paling utama kita adalah Allah Maha Esa. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul katakan huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Maha Esa. Kalau orang Bali mengatakan Sang Yang Widiwasa. Itu. Maha Esa sudah tak berbilang. Ya, tak berbilang. Tuhan yang satu, Tuhan yang diyakini sejak Nabi Adam sampai Tuhan yang diyakini umat yang mengimaninya sampai hari kiamat nanti. Bahwa Allah itu. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Apa Allah samad itu? Allah samad. Ini juga untuk mencegah kemusyrikan sebenarnya. Jadi kalau kalimat dalam surat Al-Ikhlas itu, surat Al-Ikhlas itu sebenarnya bicara tentang semuanya tentang ketauhidan. Kenapa di situ disebutkan Allahus samad? Allahus samad itu Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah mencukupi kebutuhan makhluknya. Nah, maka kamu jangan meminta kepada selain Allah, gitu itu bahasanya. Orang menjadi musyrik itu kan karena menganggap Allah tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Sehingga mencari dengan jalan Tuhan yang lain. Ke dukun, ke gerumbul, ke pusaka-pusaka benda itu, ke makam-makam, untuk itu. Untuk meminta sesuatu. Padahal Allah sudah berfirman, Allahus samad. Allah itu tempat meminta semua permintaan. Artinya Allah itu mencukupi semua kebutuhan makhluk. Ya, qul huwallahu ahad. Ya, tahu artinya juga Allahus samad. Itu Allah Maha Kaya, Maha Memiliki, termasuk Maha Memberi dan tempat meminta sesuatu. Maka janganlah kamu, wahai manusia, meminta kepada yang lain, mengharap kepada yang lain. Nah, yang ketiga ayatnya lam yalid wa lam yulad. Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah itu mukhalafatu lil hawadisi. Apa qiyamuhu binafsihi?
berdiri sendiri, mandiri, self-reliance, berdiri sendiri. Tidak ada bersekutu dengannya. Allah tidak membutuhkan partner. Allah berkuasa, berkehendak untuk menjadi Tuhan yang Esa. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak lahir dari sesuatu, tapi Allah juga tidak melahirkan dalam arti seperti manusia biasa gini, lalu punya anak dan lain sebagainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang keempat adalah, dan Allah, kata Allah, itu tidak ada sesuatu yang menandingi keagungan, kebesaran, kekuasaan Allah. Tidak ada. Nah, berarti apa? Kita jangan sok kuasa. Berarti apa? Jangan membanggakan kekuasaan orang yang dekat dengan kita dan sebagainya. Allah yang Maha Kuasa. Nah, semua itu akan menjaga kita dari kemusyrikan. Ya. Itu tadi. Karena kalau kita yakin betul dengan Allah yang ahad, Allah yang maha memberi dan mencukupi kebutuhan makhluk, Allah bukanlah tempat yang di mana bisa diduakan dengan yang lain. Yang keempat, tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Sehingga tidak ada yang sepadan dengan Allah. Nah, itu harus kita dakwakan. Makanya di sini intahu khairul lakum. Nabi Muhammad SAW dalam ayat 171 ini langsung tuh menegur. Jadi meskipun dalam kehidupan beliau toleransi ya, artinya tasamuhnya itu ya tetap bermuamalah dengan Yahudi dan Nasrani, jual beli dan lain sebagainya ya tetap. Kemudian bahkan hutang piutang, Rasul kan ketika wafat ada utang 60 sok gandum atau berapa itu diceritakan dalam hadis sahih. Kepada siapa? Orang Yahudi, menggadaikan sih kalau salah baju besinya beliau. Nah, muamalah seperti itu tetapi dakwah juga tetap harus jalan dulu. Jadi ketika dalam hal muamalah jual beli apa segala macam itu harus dipisahkan betul dengan ketika Rasulullah berdakwah kepada mereka. Rasulullah ketika berdakwah dengan mereka, wah apa adanya wis. Kamu itu berarti intahu khairul lakum. Kamu berhenti meyakini atau mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, itu lebih baik bagi kalian. Saya disclaimer dulu, saya hanya menerangkan ayat ini ya, tidak sedang menebar kebencian. Dan ini sifatnya khusus internal untuk umat Islam, terutama khususan yang berada di kajian tafsir ini. Bukan untuk kemudian di negeri ini lalu innamallahu ilahu wahidun subhanahu ayyakuna lahu waladun. Sungguhnya Allah itu Maha Esa, Maha Kuat, Maha segalanya. Sehingga sungguh Allah adalah yang Esa dan Maha Suci dari perkataan atau anggapan bahwa Allah punya anak. Kenapa? Lah buat apa punya anak? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah itu memiliki langit dan bumi. Ya kan? Maka wakafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pelindung. Yang lain tidak mau ngaku, tidak mau taat, tidak mau iman, ya sudahlah, ya sudah. Ya. Jadi kalau sekarang itu kadang kebablasannya gitu, sampai ikut perayaan mereka, tidak gitu, konsepnya tidak gitu. Tetap kita harus menyampaikan dakwah kita, ideologi kita, jika saya memang akrab ya. Tapi dalam hal muamalah atau dalam hal pergaulan antar sesama, selama mereka tidak harbi yang memerangi secara fisik, ya maka bergaul dengan mereka yang dhimmi itu tetap harus dikuatkan, tidak apa-apa gitu ya. Yang dhimmi kan memang mereka meskipun tidak mempercayai ajaran kita, tapi tidak mengganggu dan tetap bertetangga dengan baik. Kalau harbi kan jelas mereka menyerang kita ya. Nah, wakafa billahi wakila, cukuplah Allah. Kemarin juga saya sampaikan bahwa kalau bicara tentang lahu ma fis samawati ma fil ard, itu kepunyaan Allah di langit dan bumi. Ya butuh apa Allah untuk lalu hanya untuk bikin anak itu untuk apa?
Itu saya rasa yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau disampaikan sambil sedikit ngantuk-ngantuk ya. Saya tak juga off kamera sebentar, lalu ya ayo kita mengantuk secara berjamaah. Ngantuk mulai. Alhamdulillah. Ya Allah. Ngantuk itu nikmat loh dulur. Kalau misalnya sampean nggak bisa buat ngantuk, meski punya uang 1 miliar gitu, gimana rasanya? Nggak enak. Ya, saya tak heman tanya sambil liar-liar, saya tak juga jawab sambil liar-liar. Ya. Jadi akhirnya nanti jamaah kita itu dikasih nama jamaah liarun liarun. Silakan, yang mau disampaikan, moga. Mohon izin Gus, jangan ngantuk Oh, Gus. iya, tapi harus lihat wajahnya. Saya ini kangen, tapi Pak Yan nggak kangen. Ini namanya orang Jawa kecipir merambat. Poro sing dipikir ora rumongso. Nah, nah gitu. Kopiahnya aja Nah, baru kok. Ayo. tadi kalau nggak salah disebutkan orang musyrik itu najis Gus ya. Hmm. Najisnya itu sebatas mana Gus? Sehingga kadang-kadang saya melihat tuh tamu misalnya baik pejabat ataupun apa itu diundang datang ke masjid Gus. Nah, apa Ya, perlu bersihan juga itu bekas-bekasnya itu? Ini sebatas mana Gus? Mohon penjelasan. oke. Jadi kita buka dulu Pak Yayan di surat At-Taubah ayat 28. Enggak Pak Yan, dibuka Pak Yan. At-Taubah ayat 28. Taubah, Taubah. Ayat 28. Tuh, Taubah. Surat ke-9. Ayat 28 ini. Ayat kedua. Udah, mana? Oke, ketemu? Surat ayat ke berapa? 8. 28, 28, 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Sadaqallahul azim. Oke. Jadi saya ingin jelaskan. Pertama, orang yang dimaksud musyrik. Siapa musyrik itu? Musyrik itu adalah yang berbuat syirik pada Allah, yakni menyembah bersama Allah dengan sesembahan yang lain. Alias Allah itu diduakan dalam hal ibadah itu. Entah menyembah patung, entah menyembah matahari, kayak gitu. Ya, jadi jelas terang-terangan dia. Kalau menyembah raja mereka, ya, jadi raja mereka itu dianggap kayak Tuhan, tidak boleh salah, tidak boleh gitu. Nah itu musyrik. Yang kedua, orang musyrik itu dianggap najis. Najis dari sisi apa? Nah ini yang perlu dipahami. Najis dari sisi akidah dan amalnya, ya. Jadi keyakinan mereka yang menyekutukan Allah itu dianggap najis karena sudah menjadikan Allah sebanding dengan sesembahan yang lain, ya, menganggap ada hal lain yang bisa memberikan mudarat dan manfaat, yaitu akidah atau pemikiran ideologi yang seperti itu najis seorang, maka orang itu dianggap najis, tapi bukan najis secara badan, ya. Nanti kita terangkan. Yang ketiga, ayat itu
musyrik najis itu adalah khusus ke Masjidil Haram ya, ke Masjidil Haram. Jadi waktu itu kan jelas tak boleh memasuki Masjidil Haram yaumi hadza. Jadi mulai dari amin ya. Mulai dari tahun ini, yakni tahun terbukanya kota Mekah itu. Jadi ada yang mengatakan gini, itu hanya Masjidil Haram saja, tapi ada juga sebagian ulama yang melihat ini adalah seluruh tanah haram. Tanah haram itu adalah Haramain, baik Mekah maupun Madinah. Tidak hanya di komplek Masjidil Haram, tapi seluruh kota Mekah dan seluruh kota Madinah. Mereka dilarang masuk ke dalamnya. Jadi yang keempat itu larangan itu mulai sejak tahun 9 Hijriah. Jadi ketika Fathul Mekah itu. Setelah Fathul Mekah, Ka'bah dibersihkan dari patung-patung, sehingga Masjidil Haram tidak boleh lagi dimasuki oleh orang musyrik. Nggak boleh. Dulunya itu kan orang musyrik masih ikut haji tuh di situ. Tapi yang dipuji-puji adalah patung-patung, terutama patung yang terbesar itu Lata dan Uzza itu. Nah, sejak itu tidak boleh. Mereka dulu orang musyrik itu, kenapa itu tidak boleh? Karena mereka dulu kalau tawaf itu telanjang tuh. Jadi tidak pakai apa-apa. Kalau kita sekarang tawafnya itu lah, tanpa apa-apa, tapi dengan kain yang nggak boleh dijahit misalnya. Mereka enggak. Jadi memaknai bahwa kita di hadapan Allah itu harus polos, tanpa apa-apa itu dengan cara tidak berbaju. Gitu. Nah kalau kita kan dengan cara pakai baju ihram, warna putih tanpa jahit, kan gitu. Tapi mereka enggak. Nah itulah yang kemudian satu di antara faktor yang dilarang. Yang kelima, kita ada beberapa perbedaan pendapat, tapi ada satu pendapat yang menurut saya tetap bisa kita jadikan dasar. Jadi ada satu Syekh Asy'adi itu mengatakan bahwa orang musyrik itu najis itu bukan najis badan ya. Orang kafir seperti lainnya, asalkan benar-benar bersuci, ya dia biasa aja. Dan termasuk misalnya kalimat tadi, bisa menggauli ahli kitab, laki-laki bisa menikahi. Artinya yang maksud najis di sini adalah najis maknawi. Jadi perbuatan syirik yang mereka lakukan itulah yang dianggap najis. Karena iman dan tauhid itu suci, sedangkan syirik itu najis. Yang keenam, kalau non-muslim tidak bisa lagi memasuki Masjidil Haram, yakni semua tanah haram ya, orang muslim juga dalam ayat yang dibaca tadi, ayat 28, tidak perlu takut nanti kehilangan rezeki. Jadi kalau dulu kan Mekah itu sangat menggantungkan terhadap datangnya orang yang berhaji ke situ, tapi berhaji dengan cara seperti orang-orang musyrik zaman dulu. Orang kadang kalau nanti orang musyrik nggak boleh masuk, khawatir dia. Nanti gimana pemasukan kita, jualan kita sepi dan sebagainya. Kata Allah, nggak usah khawatir, akan diganti Allah. Nah, cuma akhir-akhir ini kayaknya pemerintah sana itu mulai berpikir tentang bagaimana mengandalkan pemasukan dari turis juga. Sehingga kemudian Arab Saudi yang dulunya sangat ketat di dalam pelaksanaan syariat Islam, sekarang udah mulai diumbar sama siapa itu sekarang. Mulai dari konser yang busana hanya pakai secuil baju, mulai dari pertandingan tinju, mulai dari segala macam lah sekarang itu di Arab Saudi itu. Itu kan hanya karena masalah ekonomi, sesuatu yang 1.500 tahun yang lalu sudah diwanti-wanti Allah, jangan khawatir masalah ekonomi hanya karena menegakkan syariat lalu kamu nanti khawatir sepindah. Tapi ternyata itu, padahal Arab Saudi itu tanpa dengan mengundang kemaksiatan itu sudah lebih-lebih orang umroh, orang haji itu kurang apa itu. Orang kalau di negeri-negeri lain mati-matian bikin program pariwisata,
ingin dapat 1 juta pengunjung aja nggak bisa lah. Arab Saudi itu tanpa ngapa-ngapain, tanpa iklan, itu sudah nolak pengunjung. Tapi sekarang itu, sehingga ada upaya untuk juga kemudian membolehkan orang non-muslim masuk haramain itu. Wallahu alam, nanti Allah bagaimana menjaganya. Nah, yang ketujuh, ya, jadi kalimat itu tidak berlaku, ya, sebagian ulama bahwa itu tidak berlaku untuk masjid selain Masjidil Haram. Jadi yang diharamkan betul itu di sana, terutama karena mereka akan beribadah dengan cara ibadah kaum musyrik saat itu. Jadi kalau di tempat-tempat kita ada beberapa ulama mengatakan asalkan mereka suci dari hadas dan tidak membawa najis badani, mereka misalnya diundang kita untuk acara-acara di tempat kita, itu masih dibolehkan. Nah, itu sebagian dari ulama begitu. Karena makna dari najis itu adalah najis secara maknawi atau najis secara ideologi. Saya itu Pak, ya. Iya, betul Gus. Ada lagi? Gus, Sudah nanya Gus. sahur Pak ya? Ya, monggo. Bolehkah kalau kita sedang berpuasa diambil darahnya sedikit buat cek lab? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk bekam boleh nggak Gus? Bolehkah apa kalau puasa diambil darahnya? Sedikit ya buat cek lab. Oh, pas cek darah gitu. Orang puasa tidak batal puasanya dengan dikeluarkan darahnya untuk diagnosa ya. Karena dokter terkadang ya butuh mengambil darah pasien untuk diuji secara klinis ya. Jadi hal itu tidak membatalkan puasa karena secara fikih justru yang membatalkan itu adalah ketika diinfus misalnya. Kayak gitu ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak karena tidak melalui mulut, tapi ada yang mengatakan ya tetap batal karena itu masuk secara ini ya. Jadi kalau diambil darahnya enggak. Yang kedua apa tadi? Yang kedua bekam Gus. Kalau saya dengar kemarin di radio bekam sama yang membekam itu membatalkan puasa gitu katanya. Oh ya, jadi bolehkah puasa lalu dibekam gitu ya? Ya, bekam itu satu di antara, kalau ini perbedaan pendapat ya. Jadi kalau mayoritas ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Pak Budi, itu aja mayoritas utama itu menurut mereka tidak membatalkan puasa. Berbekam itu tidak membatalkan puasa. Tidak ada Imam Budi, tidak ada ya. Tadi itu Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Itu tidak membatalkan puasa. Ya. Tapi beberapa ulama, misalnya kayak Abu Usman, itu menyatakan bahwa sebaiknya dihindari. Ya, tidak berbekam pada saat puasa. Karena hal itu tersebut bisa melemahkan seseorang karena keluarnya darah. Gitu. Tapi mayoritas jumhur, baik dari Hanafi, Maliki maupun Syafi'i, mengatakan bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Jelas ya? Kalau tidak puasa saja, tidak bekam, apalagi puasa. Oke, silakan, ada lagi? Jadi ada satu hadis kalau bekam itu tadi Mbak Lili, hadis itu dari riwayat Bukhari. Ada pertanyaan, apakah kalian memandang makruh terhadap bekam yang dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa pada masa Rasulullah? Lalu ada Anas bin Malik menjawab, tidak, kecuali jika menyebabkan kelemahan tubuh gitu ya. Jadi kalau itu menyebabkan menjadi lemah karena dibekam lalu gelenteng, ya toh, akhirnya nggak bergerak sama sekali karena bekam, nah itu yang dianggap makruh. Tidak sampai membatalkan atau sampai haram, enggak, tapi makruh. Tapi itu tadi mayoritas ulama dari 3 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, berpendapat bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Ya. Nah, kalau suntik, ya,
dilakukan dengan masukkan cairan ke tubuh itu beda. Ya. Terdapat sejumlah perbedaan pendapat, baik suntik maupun infus ya, beda. Kalau suntik itu kan ada 3 hal. Kalau untuk mengobati, menguatkan atau mengenyangkan, gitu. Itu beda. Kalau ulama fikih sepakat bahwa ada kalau itu untuk pengobatan katanya. Kalau untuk misalnya menurunkan suhu atau yang terlalu tinggi itu tidak membatalkan. Tapi kalau suntik itu mengandung vitamin yang sifatnya menguatkan hingga menambah kekebalan apa untuk obat apa segala macam, maka suntik jenis ini bisa membatalkan puasa. Ya. Gitu. Jadi kalau itu suntik itu untuk mengenyangkan, nah itu bisa membatalkan puasa gitu ya. Itu kan ada itu suntik-suntik yang biar nanti nggak terasa lapar itu kan. Nah itu yo bukan itu. Oke, selesai. Oke, makasih Gus. Lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan jalan-jalan atau ngantuk ininya setelah ini nanti ya. Atau nyapu, atau masak untuk sarapan pagi. Saya alhamdulillah sudah di Lamongan kembali. Tapi nanti malam sudah berangkat ke Jombang untuk riwa-riwi ke Malang selama 2 hari. Setelah dari Jombang hari Rabu dan Kamis di Malang, kemudian insya Allah Jumat dan Sabtu ke Sumbawa. Nah, siapa mau ikut? Ke Sumbawa. Sumbawa itu, ini Ibu katanya aku ikut katanya. Sumbawa itu wetannya ya, tahu wetannya? Wetannya Lombok. Saya juga belum pernah ke sana. Insya Allah ya, kita akan serah timah wakaf dan membangun masjid serta pesantren di sana. Padahal ini pembangunan masjid yang di Jember, yang di Serang, yang di Lampung juga sedang berjalan on progress. Ya, tapi di sana harus mulai lagi. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Jalan terus. Nah, ini berkejaran dengan waktu dan berkejaran dengan deadline dari Allah. Insya Allah hari Jumat sama Sabtu, siapa yang mau ikut? Ayo daftar. Japri ikut, saya ikut. Ayo. Itu berkelana gitu loh. Jadi kalau dulu di pelajaran bahasa Indonesia itu kan, ini Budi pergi ke pasar. Nah, ini kan. Jadi perginya itu ke pasar. Pasar apa? Pasar perdagangan dengan Allah. Semoga Allah merahmati kita, berikan kesehatan jasmani rohani, rizki halalan thayyibah, keselamatan dunia sampai akhirat ila akhir. Amin. Allahumma sholli wa barik. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala'a wal waba'a wa qadil hastina min al-jinni wa syaitan wa rabbana natina wa lina sabina min qaladana. Rabbana ma nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka Rabbana ij'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Allahumma fatir samawati wal ardi min ghaibi wa syahadati rabbaka li malika wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syarri a'udzu bika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-afafa wal-ghina wa husnal khuluq wa husnul khatimah rabbana atina fid dunya hasanah. Wa ighfir li wa li akhi wa li zawji wa li dhurriyyatina wa li ashabina wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an